Bab 11 Pai 15. Bab 11, pergi ke asosiasi alkemis. Setelah keluar dari Jubao Yuan, Xiao Yan membawa King Yuan ke penginapan untuk menginap. Kakak Xiao Yan, mengapa kamu membeli begitu banyak pil obat? King Yuan jelas terkejut dengan kemurahan hati Xiao Yan, jadi dia buru-buru bertanya ketika dia datang ke penginapan yang sepi. Tentu saja untukmu untuk memperbaiki obat, kata Xiao Yan dengan tenang. Ah, menyempurnakan obat untukku. Aku tidak perlu minum obat. King Yuan memandang Xiao Yan dengan bingung. Anda harus tahu bahwa di benua Dodi, jumlah pil obat yang diedarkan di antara orang biasa pada hari kerja pada dasarnya 9 dari pil emas kelas 9 yang baru saja dilelang oleh Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan harus menjadi kuat orang dengan beberapa pencapaian dalam pemurnian obat, jadi Xiao Yan harus membuat pil obat untuk dimakan sendiri. Maaf. Oke, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu ingin mengikutiku. Kamu tidak bisa sama seperti sebelumnya, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah hidupmu yang baru. Xiao Yan mengeluarkan pil obat yang baru saja dilelang, lalu gunakan kartu Douqi biasa untuk mengeluarkan 100.000 uang dan menyerahkannya ke King Yuan. Nuo, kamu bisa mengambil uangnya dan membeli apapun yang kamu mau. Jika tidak cukup, katakan lagi. Tidak, tidak perlu untuk itu, kakak Xiao Yan, aku. King Yuan terdiam. Terima kasih, kakak Xiao Yan. Sudut mata bergerak King Yuan tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi masam. Itu adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia lahir. Gadis tidak menangis sepanjang waktu, King Yuan, ingat, kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukan seseorang. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menggertak orang miskin. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Xiao Yan jelas melihat rasa rendah diri King Yuan dan buru-buru menghiburnya. Setelah malam hening, Xiao Yan meninggalkan tempat tidur ke King Yuan. Gadis kecil ini sangat ketakutan sehingga sudah waktunya istirahat. King Yuan memang sangat lelah. Dia naik ke tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung. Xiao Yan secara sadar mundur untuk mempersiapkan kultivasi. Malam kultivasi berlalu dengan cepat. Bagaimanapun, dia baru saja datang ke benua ini, jadi dia masih harus menstabilkan wilayahnya dengan hati-hati dan membiasakan diri dengan semangat juang yang melimpah di sini. Xiao Yan baru saja akan berhenti dan pergi ke dunia luar. Ketika saya pergi untuk menutupi King Yuan dengan selimut, saya melihat dua lesung pipi kecil muncul di wajah halus King Yuan, seolah-olah dia memiliki mimpi yang sangat bahagia. Tuan, ada apa dengan gadis yang kamu katakan King Yuan? Xiao Yan diam-diam keluar, menutup kunci pintu, dan mengelus cincin itu. Saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin mengetahui pertanyaan ini, Anda harus memperbaiki pil, Guben Pei Yuan, dan kemudian memberikannya kepada King Yuan. Apa yang ingin Anda ketahui secara alami akan muncul, tetapi menurut dia saat ini menilai dari situasinya, seharusnya hanya beberapa bulan paling lama, kamu harus cepat-cepat. Raja Naga Emas terus bermain bodoh dengan Xiao Yan sambil menatap Xiao Yan yang bingung. Bahan obat dilelang dari Jubao Yuan hari ini, dan yang ditinggalkan oleh tuannya pada dasarnya sudah lengkap, tapi sekarang hanya ada satu inti sihir yang hilang, apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Saya baru saja datang ke benua Dodi, dan saya belum mengetahui kekuatan monster, jadi saya tidak bisa hanya berburu dan membunuh monster. Memang, inti sihir dari binatang tingkat kaisar tidak begitu mudah didapat. Hari ini, saya melihat sumber harta karun dan tidak menemukan fluktuasi pada inti sihir. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Pergi ke asosiasi alkemis besok. Alkemis dari benua Dodi sangat langka, bahkan jika Anda adalah alkemis kelas kaisar peringkat pertama, Anda pasti sangat populer di kinceng kecil ini, alkemis tingkat tinggi, mudah dilakukan hal-hal kemanapun kamu pergi, hehe. Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang baik dan tertawa. Apakah itu asosiasi alkemis? Ada sedikit senyum di sudut mulut Xiao Yan. Ya, dia lupa identitasnya sebagai apoteker. Ketika dia berada di benua Douqi, dia dipromosikan menjadi seorang apoteker yang bisa memperbaiki pil obat kekaisaran. Hanya saja karena tidak ada level penilaian yang jelas di benua Douqi, jadi saya melupakannya. Matahari pagi menyinari bumi, dan hari yang indah dimulai lagi. Kakak Xiao Yan, kemana kita akan pergi? King Yuan rupanya tidur nyenyak, dan pandangan mentalnya terlihat jauh lebih baik. 3.000 sutera hijau jatuh,
dan dia sangat terombang-ambing oleh sinar matahari dan angin sepoi-sepoi menawan. Ayo pergi ke asosiasi alkemis sekarang, dan ramuan obat yang disiapkan untukmu masih kehilangan bahan obat yang penting, jadi mari kita coba keberuntungan kita. Xiao Yan membawa King Yuan dalam perjalanan ke asosiasi alkemis, dan terus menjawab pertanyaan seperti 100.000 mengapa King Yuan. Di asosiasi alkemis, 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampaknya biasa. Sekilas, gerbangnya akan kosong. Dan yang lebih aneh lagi adalah plakat yang tampaknya biasa ini membuat jiwa orang bergetar dalam sekejap, dan mereka berhenti bergerak maju. Sebenarnya ada kejutan jiwa di plakat ini. Xiao Yan dari Kaisar Realm Soul jelas mengenali cara dampak jiwa ini. Dia buru-buru menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa tak terlihat terpancar dari Xiao Yan. Oh, jiwa Kaisar Alam, sudah lama sekali sejak muncul. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiao Yan, matanya bergerak, dan dia langsung menghilang di tempatnya. Yang disebut kejutan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melebihi kisaran ini, itu tidak akan berpengaruh. Namun, jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batasnya, itu akan terpengaruh, yaitu jiwa akan dipenjara dalam sekejap. Haha, penglihatan Xiao Yuyu, kamu bisa melihat sekilas tentang hal-hal sepele dari asosiasi kita ini, silakan masuk. Seorang lelaki tua berambut pucat dengan senyum di wajahnya berjalan ke arahnya. Xiao Yan merasakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari dirinya dari pria tua berambut pucat ini. Tapi Xiao Yan tidak takut, dan masuk bersama King Yuan. Membaca www.uukansu.com. Presiden, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita minum teh di sana, kenapa kamu tiba-tiba keluar? Pria tua berwajah lembut lainnya berkata kepada pria berambut putih yang baru saja keluar. Presiden, halo, saya di sini untuk mendaftar dan menilai sang alkemis. Xiao Yan mengambil tangan King Yuan dan berkata kepada pria tua berambut putih di depannya. Apakah kamu yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa dari alam kaisar? Pria tua berambut putih itu bertanya lagi. Ini benar-benar aku. Xiao Yan tidak menghindar untuk menjawab secara langsung, dan itu juga merupakan asosiasi alkemis. Lalu apoteker seperti apa yang ingin kamu nilai? Pria tua berambut putih itu memandang Xiao Yan, yang menatapnya dengan hati-hati, tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Bai Su. Dia adalah presiden asosiasi alkemis King Cheng, dan dia juga seorang alkemis yang mengira dia adalah kaisar tingkat pertama. Berdiri di samping Bai Su adalah Bai Ruo, wakil presiden asosiasi alkemis. Karena yang terakhir pada dasarnya suka bermain, keterampilan alkimia adalah satu-satunya pil kaisar. Apalagi keduanya bersaudara. Kaisar peringkat pertama, kata Xiao Yan dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Apa, kamu benar-benar ingin menguji apoteker peringkat pertama kaisar? Bai Ruo menatap Xiao Yan dengan heran. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa langit tinggi, dan dia ingin menguji apoteker peringkat pertama kaisar di usia muda? Ini gila. Oh, ikut aku. Bai Ruo, segera diperintahkan untuk melanjutkan dan mempersiapkan penilaian apoteker peringkat kaisar tingkat pertama. Asosiasi dilarang keras, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Bai Ruo awalnya mengira Xiao Yan datang untuk menilai apoteker kelas 9, lagi pula, itu tidak berarti bahwa dengan jiwa kaisar, Anda dapat menguji alkemis lain dari tingkat kaisar, tetapi kali ini menarik. Jangan kecewakan aku, kata Bai Su perlahan di dalam hatinya, menatap Xiao Yan yang tenang. Bab 12, babak pertama penilaian dimulai. Masalah besar, Bai Su membawa Xiao Yan dan King Yuan ke bagian dalam asosiasi alkemis. Ini adalah harta yang terisolasi dalam asosiasi alkemis kami. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh seorang prajurit abadi. Di sini Anda dapat yakin untuk memperbaiki pil obat sesuka hati Anda. Selain itu, penilaian apoteker kekaisaran kelas 1 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kultivasi spiritual, bagian kedua adalah pemberdayaan spiritual, dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut kultivasi spiritual adalah melalui halus metode jiwa dan api kontrol halus membuat pil obat menghasilkan jejak kecerdasan yang mirip dengan manusia, dan infusnya adalah untuk memberikan pil obat spiritualitas yang tidak lebih lemah dari manusia, dan seperti langit dan bawah tanah.
Dan yang terakhir adalah pelatihan jiwa yang paling sulit. Hampir tidak ada latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di daratan. Pelatihan jiwa hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan kekuatan jiwa, yang juga untuk semua kaisar. Hal yang paling menyusahkan bagi apoteker adalah bahwa jika mereka tidak hati-hati, kekuatan jiwa mereka akan rusak parah, dan kekuatan mereka akan berkurang. Baisu memandang Xiao Yan dan berkata perlahan, sepertinya dia sedang menjelaskan kepada Xiao Yan, tetapi dia sebenarnya berada di area penilaian. Seorang anggota Yiqian Asosiasi Apoteker Pemurnian di luar menjelaskan bahwa ini adalah andalan dari asosiasi mereka sendiri. Tahukah kamu? Baisu tersenyum perlahan pada Xiao Yan. Jelas, pemuda bernama Xiao Yan ini telah diperhatikan oleh Presiden Baisu. Dia telah mencapai jiwa kaisar di usia muda, jadi di masa depan. Mengerti? Bolehkah saya memulai penilaian? Xiao Yan memandang ketua Baisu yang hadir dan menjelaskannya pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Wakil ketua Bairuo juga mengangguk dan menambahkan dari waktu ke waktu bahwa dia tidak dapat menebak apa yang mereka jual di dalam labu. Jenis obat apa? Bahkan lebih tidak bisa menebak bahwa anggota asosiasi apoteker elit di belakangnya menatapnya dengan penuh harap. Pemeriksaan alkemis dari pangkat kaisar bisa mendapatkan banyak manfaat hanya dengan melihatnya. Penilaian dimulai. Kata-kata Baisu jatuh, dan sosok-sosok yang jarang di sekitarnya langsung terdiam. Anda harus tahu betapa jarangnya bisa menyaksikan penilaian apoteker tingkat kaisar semacam ini, jadi dia menatap Xiao Yan dengan tenang. Penilaian putaran pertama, Yuling. Ada 2 pil obat yang disediakan oleh asosiasi, tentunya kamu juga bisa menggunakan resep yang sudah disiapkan sendiri. Baisumi tersenyum dan menatap Xiao Yan di depannya. Resep kedua, apakah kamu gila? Wakil Presiden Bairuo, yang berdiri di samping Baisu, berkata dengan kaget. Dia paling tahu betapa berharganya resep kekaisaran, bahkan jika itu tertulis nilainya. Fei, saya mengeluarkan pasangan kedua sekaligus, dan Wakil Presiden Bairuo tidak bisa menahan rasa sakit di wajahnya. Kamu secara alami akan mengerti setelah itu. Baisu berkata pada Bairuo. Tes, ini benar-benar masalah besar. Tembakan pertama adalah resep untuk kaisar peringkat kedua. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Anda harus tahu bahwa resep pangkat kaisar adalah harta yang tak ternilai harganya. Meski resep di depan Anda tertulis, nilainya juga sangat tinggi, belum lagi bahan obat yang menyertai kedua resep tersebut. Hei, ini mengejutkan. Tidakkah menurutmu orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh? Jika kamu baru saja mengungkapkan jiwa kaisarmu, apakah menurutmu presiden ini akan memberikan resep yang begitu bagus untukmu? Karena dia telah menemukan resep yang bagus, dia hanya ingin mengikatmu ke perahu tanpa terlihat. Jika sesuatu terjadi pada asosiasi ini di masa depan, kamu tidak dapat mengelak. Orang-orang ini cerdas. Raja Naga Emas tersenyum di atas ring. Ngomong-ngomong, kami tidak kehilangan uang. Kami juga mengambil resep kaisar kedua tanpa bayaran. Jika sesuatu terjadi di masa depan, belum terlambat untuk membicarakannya. Xiao Yan juga dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Presiden Baisu, dan tersenyum penuh arti pada Baisu. Xiao Yan berjalan perlahan ke depan dan menyebarkan 2 jilid resep dengan telapak tangannya. Huoksudan, efeknya tidak hanya dapat merangsang potensi maksimum metode Qigong pertempuran atribut api, tetapi juga memiliki efek memperpanjang hidup. Bahan, ginseng es dan salju, daun bambu kekaisaran, mata air awan api. Membentuk pil. Dikabarkan bahwa monster dapat berevolusi menjadi manusia jika mereka mencapai kekuatan tertentu atau melahap keajaiban langit dan bumi, dan terus berkultivasi. Meskipun pil obat tingkat 6 juga dapat membantu monster berubah menjadi manusia, pil transformasi tingkat 6 akan menyebabkan kekuatan monster menurun. Bahkan fondasinya tidak stabil, yang secara serius memengaruhi kultivasi setelah transformasi. Dan pil pembentuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Itu tidak mempengaruhi kecepatan pelatihan, dan itu bahkan dikabarkan bahwa Warcraft dapat beralih antara bentuk Warcraft dan bentuk manusia sesuka hati. Oleh karena itu, ini dicari oleh Warcraft. Bahan, teratai bumi, daun kaisar darah, buah api es dan salju. Jika kamu memikirkannya, kamu bisa memulai babak pertama. Kata Bairuo setelah melihat Xiao Yan dan merasakannya dengan hati-hati. Tuan, mana yang harus kita pilih? Xiao Yan bertanya dalam ketidakpastian untuk sementara waktu. Membentuk pil. Pil ini sangat berguna. Sekarang bahan obatnya cukup,
pertama-tama saya akan menyempurnakan bahan obat yang akan saya temukan untuk Guben Pei Yuandan. Raja Naga Emas merenung sejenak. Saya memilih sape pil. Xiao Yan diam-diam menanggapi Presiden Bai Ruo. Membentuk pil. Itu sebanding dengan beberapa pil kaisar peringkat kedua, bahkan beberapa alkemis puncak peringkat pertama kaisar, bahkan beberapa alkemis Xuandan peringkat pertama kaisar mungkin tidak dapat menyempurnakannya. Pemuda ini sebenarnya untuk buat ini. Apakah dia gila? Semua anggota asosiasi yang menonton penilaian Xiao Yan sedang berbicara. Sebenarnya pil obat inilah yang sebanding dengan puncak Xuandan kelas 1 kaisar. Jika orang ini dapat lulus ujian, maka saya tidak perlu bertanya kepada presiden. Uukansu www.uukansu.com, seorang gadis dengan rambut perak menatap Xiao Yan, yang berada di lapangan, perlahan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir sejenak, meskipun tuannya mengatakan bahwa api yang berbeda bukanlah hal yang biasa di benua Doudi ini, tetapi tuannya tidak menjelaskannya, lupakan saja, keunikan nyala api itu unik. Asosiasi apoteker, mereka tidak mungkin menarik saya untuk mempelajarinya, hanya dengan memurnikan pil obat kekaisaran dengan api yang berbeda Anda dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan sebuah rencana di benaknya, dia tidak ragu, dan segera memanggil Xiao Yi. Xiao Yi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiao Yan. Api putih susu mengelilinginya, mengoceh tanpa henti, seolah mengeluh tentang Xiao Yan yang sudah lama tidak memanggil dirinya sendiri untuk keluar untuk bernapas, dan dia tercekik di dalam, dan dia bahkan memasang ekspresi sedih. Baiklah, baiklah, mari kita buat obatnya terlebih dahulu, lalu kamu bisa mengikuti King Yuan. Xiao Yan juga melihat ketidakpuasan Xiao Yi dan buru-buru menghiburnya. Xiao Yi mengoceh dengan gembira hanya setelah mendengar kata-kata itu, dan api putih susu di sekelilingnya mau tidak mau menebal sedikit, sepertinya Xiao Yi sangat bahagia. Sejak api putih susu muncul, mereka yang hadir merasa bahwa suhu udara di sekitarnya langsung meningkat pesat, dan ada tetesan keringat di dahi semua orang. Itu adalah peri api. Kekuatan api yang menakutkan terpancar dari tubuh mungil Xiao Yi, dan orang yang cerdas tidak bisa tidak bertanya-tanya. Presiden Bai Su, yang sebelumnya tersenyum, sangat terkejut saat ini, dan kemudian kepalanya dengan cepat menghitung sesuatu. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar bisa memiliki peri api? Ketidakbahagiaan Wakil Presiden Bai Ruo sebelumnya menjadi tidak dapat dipercaya sekarang. Bab 13, peri api Xiao Yi mulai menunjukkan kekuatannya. Ini pasti kuali yang bagus. Setelah Xiao Yan memanggil api aneh itu, dia langsung mengisi kuali obat, dan menemukan bahwa tidak ada jejak api yang meluap, dan nyala api itu diawetkan dengan sempurna di dalam kuali, dan dia tidak bisa tidak mengatakannya. Ada 3 hal penting untuk apoteker yang kuat. Pertama, kekuatan jiwa yang kuat. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat Anda dapat mengontrol kekuatan nyala api dengan sempurna, menyempurnakan kekuatan obat yang terkandung dalam bahan obat dengan sempurna, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun bahan obat. Yang kedua adalah kuali obat yang bagus. Kuali obat yang baik dapat mempertahankan nyala api dengan sempurna, mempercepat pemurnian, dan menjaga kualitas pil obat dengan lebih baik. Bahkan kuali di peringkat Tianding dapat menutupi visi kelahiran beberapa tanaman obat. Yang ketiga adalah semangat juang yang kuat, yaitu kekuatan dari apoteker itu sendiri. Semakin tinggi level pil obat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, dan semakin berharga bahan obat yang dibutuhkan. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat mendukung penyelesaian pil obat tingkat tinggi. Proses pemurnian, jika tidak, kurangnya kekuatan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil obat, atau bahkan penghancuran pil yang lebih serius. Dengan ketiganya sebagai prasyarat, ditambah pembelajaran dan pemurnian terus-menerus, seseorang dapat menjadi apoteker yang berkualitas. Untuk menjadi apoteker tingkat tinggi, seseorang harus terus berlatih keras. Xiao Yan memanggil Xiao Yi, dan sebelum dia banyak bicara, Xiao Yi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan segera mulai mengembuskan api ke arah Danding. Penampilan itu benar-benar lucu. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum penuh pengertian, dan hendak mulai menyempurnakan pil bentuk, tapi dia sama sekali tidak memperhatikan pemimpin guild atau sensasi luar. Peri api, apa itu? Beberapa anggota asosiasi yang hadir berkata dengan bingung. Yang disebut elf adalah makhluk misterius yang lahir dari energi spiritual langit dan bumi. Kami di benua Doudi membagi mereka menjadi elf dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan bumi. Mereka terlahir dengan kecerdasan yaitu tidak lebih lemah dari manusia, dan mereka memiliki kekuatan yang besar,
dan dikatakan bahwa hal yang paling kuat tentang elf adalah mereka dapat tumbuh wanita berambut perak memandang Xiao Yan dengan iri. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa 5 elemen elf diberkahi secara unik oleh alam, dan jika mereka dapat memperoleh salah satunya, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Apalagi, elf adalah yang paling tulus dan sederhana, dan hanya jika mereka dapat dikenali oleh elf dapatkah mereka menjadi mitra elf, dan berkat elf menjadi mitra. Dan augmentasi pertempuran hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan. Tepat setelah Yueru selesai berbicara, ada banyak kegelisahan di antara hadirin, iri hati dan kegembiraan, karena setidaknya di sini mereka melihat roh api dengan mata kepala sendiri. Xiao Yan mendengarkan kata-kata ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tampaknya setelah penilaian selesai, sekarang saatnya untuk bertanya kepada Master tentang Xiao Yi. Setelah itu, dia tidak terganggu, tetapi berkonsentrasi mengendalikan api. Mereka yang bisa bergabung dengan asosiasi alkemis pasti bukan orang dengan temperamen buruk. Mereka lebih hormat. Setiap orang yang kuat layak dihormati semua orang, belum lagi kekuatan dan keberuntungan seperti Xiao Yan. Seorang jenius bersatu. Apa yang dikatakan Yueru sangat benar. Aku tidak menyangka bahwa anak ini bukan hanya jiwa kaisar, tetapi juga memiliki roh api yang langka. Presiden Baisu tersenyum pada wanita berambut perak bernama Yueru. Jiwa alam kaisar. Wanita berambut perak bernama Yueru berkata sekali lagi sangat terkejut. Saya tahu sebelumnya bahwa meskipun ada banyak orang berbakat dan berbakat di benua Dodi, tetapi hanya profesi alkemis yang jarang, belum lagi betapa langkanya apoteker tingkat tinggi. Apoteker yang kuat harus memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan api dan mempertahankan alkimia yang kompleks dan membosankan, dan apoteker yang kuat harus menjadi apoteker yang kuat. Presiden, tolong biarkan saya menemui pria ini setelah penilaian ini selesai. Yueru memandang Presiden Baisu dengan tegas seolah-olah dia telah membuat keputusan. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Meskipun Xiao Yan diberkati dengan peri api, tapi... Baisu melihat ekspresi depresi di mata Yueru dan buru-buru berhenti. Oke, aku akan membuat pengaturan saat penilaian ini selesai. Terima kasih, Presiden. Yueru dengan penuh semangat membungkuk kepada Presiden Baisu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan bangga di arena penilaian. Xiao Yan, yang berada di tempat penilaian. Dengan panas seperti ini, sepertinya kita bisa mulai memurnikan pil obat. Xiao Yan mengarahkan jarinya ke kuali obat dengan terampil, dan masing-masing bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat, dan Xiao Yi juga mengoceh di sampingnya. Setelah mempelajari gerakan Xiao Yan, dia juga belajar dengan cara yang sama. Karena bahan obat dimasukkan, nyala api di kuali obat dibagi menjadi 3 oleh Xiao Yan, dan ketiga nyala api itu pergi ke teratai bumi, daun kaisar darah, dan buah api es dan salju, seolah-olah pembagian kerja jelas. Dengan penampilan seperti itu, sungguh mengherankan bahwa dia ingin menyempurnakannya secara terpisah. Seluruh proses pemurnian obat adalah menggunakan satu hati dan satu hati. Tidak mungkin menggunakan satu hati dan dua hati. Mengingat hal ini, pil tersebut akan menghancurkan orang, dan dalam kasus yang serius, pil tersebut akan rusak. Ini adalah sesuatu yang diketahui setiap apoteker ketika dia mulai. Namun, juga dikecualikan bahwa beberapa alkemis dengan cara lain dapat dibagi menjadi 3 pemurnian. Sungguh kontrol jiwa yang halus, dia benar-benar dapat membagi bahan obat menjadi 3 bagian sendiri dan memurnikannya pada saat yang bersamaan. Baisu tidak bisa tidak memuji teknik pemurnian obat Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa bahkan ketika Baisu memurnikan obatnya sendiri, untuk memastikan pemurnian penuh bahan obat, pemurnian dikendalikan oleh jiwa, dan kendali jiwa serta konsumsi diri sendiri tidak sedikit. Tidak semua orang sama. Itu bisa dilakukan. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Bahan teratai bumi itu sendiri sangat keras, bahkan jika itu adalah kesayangan api yang tidak biasa seperti Xiao Yi, pemanggangan terus-menerus dan pendinginan suhu yang sangat tinggi, akhirnya mulai turun sedikit. Membaca www.uukansu.com lambat itu jatuh perlahan, mengungkapkan energi kaya darah merah di dalam biji teratai. Berikutnya adalah daun kaisar darah. Dalam pemandangan yang aneh, setelah teratai bumi disempurnakan, daun kaisar darah tiba-tiba berbunyi klik dan sehelai daun jatuh, menyebabkan hutan bambu berdarah muncul. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, daun halus jatuh dari hutan bambu dan perlahan berubah menjadi cairan hijau. Buah api es dan salju sangat keras di luar, dan itu adalah pemurnian terakhir. Kulit terluar buah api es dan salju perlahan-lahan disempurnakan,
dan lapisan kristal emas muncul, tumpukan cairan. Semua orang melihat ketiga tumpukan cairan dalam nyala api, yang memancarkan kekuatan kuat yang tak terlihat, karena mereka juga tahu bahwa langkah pertama telah selesai, dan kemudian itu adalah permainan yang sebenarnya, biarkan ketiga cairan yang tidak cocok ini menyatu. Sepertinya membagi menjadi tiga benar-benar banyak konsumsi, dan langkah selanjutnya adalah fusi. Xiao Yan melihat ketiga tumpukan cairan yang tidak cocok di dalam kuali, dan berkata tanpa daya. Di bawah kendali Xiao Yan, tiga tumpukan cairan itu perlahan saling mendekat. Bum bum bum. Saat tiga tumpukan cairan itu perlahan-lahan mendekati satu sama lain, tiga energi menakutkan langsung meledak di tripod. Tampaknya ketiga kekuatan itu memiliki kekuatannya sendiri, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengatur satu sama lain. Oh, kamu gagal meledakkan kuali, apa yang akan kamu lakukan, anak kecil? Bai Su bergumam pada dirinya sendiri, melihat keadaan Xiao Yan. Xiao Yan mengendalikan nyala api dan kekuatan jiwa dan terus mendorong perpaduan dari tiga tumpukan cairan. Setelah kebuntuan untuk beberapa saat, semua orang berpikir bahwa ketika Xiao Yan akan gagal untuk pertama kalinya, raungan bergema di area penilaian. Tripod goreng. Bagaimana bisa? Hisap aku. Raungan terdengar seketika. Bab 14/9 warna curah hujan Tanrai Kotentan. Di ruang di mana Xiao Yan berada di luar kuali obat, setelah raungan keras Xiao Yan, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya semuanya terbagi menjadi tiga helai dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan berkumpul menuju tiga tumpukan bahan obat, dalam kuali obat. Dengan masuknya energi spiritual dari langit dan bumi, tiga kekuatan yang menemui jalan buntu di luar kuali obat berangsur-angsur melunak, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka akan bergabung. Oh, menggunakan kekuatan khusus api elf api untuk menghilangkan faktor kekerasan dalam tiga bahan obat, ditambah dengan masuknya energi spiritual dunia sekitar, kekuatan dari tiga bahan obat dapat diseimbangkan dan mudah digabungkan. Itu adalah sungguh luar biasa. Bai Su Huichang melihat teknik terampil Xiao Yan di depannya, dan berkata kepada anggota asosiasi yang bingung di bawah. Mata dan nadanya tidak menyembunyikan pujiannya untuk Xiao Yan. Penghapusan faktor kemarahan seharusnya merupakan efek dari nyala api. Sepertinya roh api anak ini agak berbeda. Tapi dia benar-benar anak yang baik. Bai Su berkata perlahan di dalam hatinya, lalu menatap wakil presiden Bai Ruo, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Lalu wakil presiden Bai Ruo meninggalkan area penilaian. Dia berjalan terburu-buru seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Jangan coba-coba merampokku. Wanita berambut perak Yueru memandangi wakil presiden yang pergi, tampaknya menebak beberapa alasan, lalu berkata dengan suara rendah dengan dingin. Seperti yang dikatakan Presiden Bai Su, Xiao Yan menggunakan kekuatan melahap ketiadaan menelan api yang tersisa di tubuh Xiao Yi untuk menghilangkan semua faktor kekerasan dalam tiga bahan obat, dan mengumpulkan aura langit dan bumi untuk mengisi energi untuk tiga bahan obat, sehingga ketiganya ketika energi mencapai keseimbangan, fusi akan menjadi hal yang biasa. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika semua orang berseru keterampilan memurnikan obat Xiao Yan yang luar biasa, perpaduan ramuan obat juga mulai perlahan. Mata Xiao Yan yang awalnya sedikit tertutup juga perlahan terbuka pada saat ini, melihat kuali obat dengan ekspresi bermartabat, dalam nyala api yang naik, ada tiga kelompok atau obat cair, atau benda seperti debu. Ketiga jenis hal ini ada. Meskipun benda itu terlihat tidak mencolok, benda itu dipenuhi dengan kekuatan obat murni yang kuat dan mengejutkan. Dunia kecil ini hampir menyerap energi spiritual dunia, jadi kamu seharusnya sudah jenuh, kan? Kalau begitu, saatnya untuk mulai bergabung menjadi pil. Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwa untuk menguraikan energi ketiganya untuk mencapai keseimbangan, dan kemudian mengendalikan nyala api untuk menyerang bahan obat. Jelas sudah waktunya untuk mulai memadukan herbal. Xiao Yan mengendalikan api untuk perlahan menyerang tiga tumpukan cairan. Cairan dari ketiga bahan obat tersebut telah direkonsiliasi dan diimbangi oleh energi spiritual langit dan bumi. Mereka tidak mengimbangi satu sama lain seperti yang mereka lakukan di awal, tetapi mulai perlahan bergabung menjadi satu. Kesuksesan, kata Xiao Yan dengan sangat gembira. Awalnya, Xiao Yan hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Jika dia gagal kali ini, dia masih memiliki dua peluang. Meski kekuatan menelan ketiadaan menelan peradangan memang bisa menghilangkan faktor kekerasan dalam bahan obat, tapi semua ini hanyalah teori Xiao Yan, bersemangat. Langkah selanjutnya adalah menunggu semua bahan obat menyatu menjadi pil, dan menyambut Dan Lei.
Setelah itu, Xiao Yan menepuk kakinya dan duduk, karena dia tahu bahwa bahkan jika faktor kekerasan dalam bahan obat dihilangkan, mereka akan dapat melebur lebih baik dan lebih cepat, juga merupakan proyek yang memakan waktu. Lagi pula, itu adalah ramuan pangkat kaisar. Alkimia adalah hal yang sangat memakan waktu. Terutama pemurnian pil obat tingkat tinggi seperti itu seringkali membutuhkan waktu 10 hari setengah bulan untuk disempurnakan. Situasi ini tidak jarang. Adapun situasi ini, anggota asosiasi yang menonton penelitian juga sadar, sehingga mereka tidak terlihat tidak sabar karena menunggu lama. Sebagian besar orang yang dapat menonton adalah anggota asosiasi dengan kekuatan dan status tertentu. Kesabaran yang diperlukan tentu saja merupakan suatu keharusan. Di bawah tatapan mata penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, waktu juga berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu dengan tenang. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan akhir-akhir ini, dan segera terlihat jelas bahwa bagian pertama dari pemurnian kekuatan bahan obat telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah menghadapi kesengsaraan dan guntur. Yang disebut dan Thunder Tribulation mengacu pada pemurnian pil obat yang melebihi peringkat ke-8 ke atas, yang akan memicu penglihatan langit dan bumi. Orang-orang menyebut bencana semacam ini sebagai dan Thunder Tribulation. Banyak apoteker akan meminta yang kuat untuk membantu. Melindungi hukum saat memurnikan pil obat tingkat tinggi, karena kesengsaraan guntur dan terlalu ganas, dan jika seseorang tidak berhati-hati, dan akan menghancurkan orang dan mati. Semua orang yang hadir sangat menyadari keganasan kesengsaraan guntur dan, terutama jika pil yang dimurnikan oleh Xiao Yan adalah dari peringkat kekaisaran, tingkat guntur pil yang mengerikan hanya akan lebih berbahaya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan kami. Seorang alkemis yang kuat memang kuat, tetapi kesengsaraan dan Lei tidak sesederhana itu. Wanita berambut perak Yueru tidak bisa tidak melihat Xiao Yan di arena dengan sedikit khawatir. Aku tidak tahu kenapa, tapi menurutku anak ini bisa disempurnakan dengan sempurna, dan aku merasa anak ini harus memiliki beberapa rahasia, jadi tonton saja penampilannya. Baisu dengan jelas melihat kekhawatiran Yueru dan berkata. Wanita berambut perak memandang Xiao Yan dan kemudian di Baisu, seolah berpikir. Di dunia yang sedikit panas, guntur rendah yang teredam tiba-tiba bergema di langit, dan kemudian mata yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa beralih ke atas, hanya untuk melihat awan gelap muncul di langit, tetapi sekarang di dalam awan gelap ini, sebenarnya ada suara guntur yang rendah, dan penampilan itu jelas merupakan bentuk dan Lei. Oh, fluktuasi seperti ini kan? Baisu memandang Xiao Yan dengan sedikit tawa di dalam hatinya, dia benar-benar anak laki-laki yang kuat. Seperti yang kita semua tahu, jika pil obat kelas 8 dapat memanggil guntur pil 9 warna, itu berarti telah memasuki ruang lingkup pil obat kelas 9, dan apa yang akan terjadi pada pil obat kelas kaisar di luar kelas 9. Xiao Yan fokus untuk mengendalikan fusi bahan obat tanpa bertanya tentang urusan luar negeri, membuka matanya dan berteriak, bangun. Akhirnya, fusi berhasil, dan awan gelap yang membuat seberkas cahaya hijau membubung ke langit. Awan petir di langit sudah mulai berubah. Seruan luar biasa dari luar lapangan tiba-tiba bergema di dunia ini. Membaca www, Kansu. Segera, semua tatapan di asosiasi segera membeku di atas awan petir di atas kepala Xiao Yan. Seperti yang diharapkan, mereka melihat bahwa seiring dengan gelombang awan petir, dan Lei yang tidak berwarna mulai berubah lagi. Melihat pemandangan ajaib ini, wajah semua orang menjadi tercengang, Xiao Yan benar-benar melakukannya. Orang baik, itu. Sementara banyak orang tercengang, beberapa orang akhirnya sadar terlebih dahulu, dan langsung berteriak dengan penuh semangat, hari ini, Xiao Yan membiarkan mereka menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Di platform batu di kejauhan, hati Yueruti di tenggorokannya akhirnya jatuh pada saat ini. Tangan gioknya menepuk payudaranya yang montok, dan senyum cerah dan menawan diam-diam mekar di pipinya. Dia benar-benar berhasil. Warna awan petir terus berdetak, 1 warna dan 2 warna, 9 warna. Secara mengesankan, dia melompat dari awan petir tak berwarna ke awan petir 9 warna dalam sekejap. Ini belum selesai. Segera pada saat dan Lei 9 warna muncul, aroma yang membingungkan terpancar dari kuali obat, dan kemudian semburan cairan seperti tetesan hujan jatuh dari langit. Dan Lei 9 warna, dan hujan di seluruh langit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat teknik pemurnian obat yang begitu hebat.
Anggota asosiasi yang hadir mau tidak mau merasakan balas dendam di tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka tidak bisa menahan diri untuk dibaptis. Mendapat sublimasi yang sama, orang baik, dan Lei 9 warna, langit penuh dengan hujan dan simbol kelahiran pil kelas 1 dari perintah Kaisar. Baisu tertawa saat melihat pemandangan langit dan bumi ini. Bagaimana kamu akan menghadapi petir 9 warna ini? Ini bukan pilar biasa dari peringkat ke-8 dan ke-9. Bab 15, Selamat datang di Kaisar Pin dan Lei. Salam dan Lei juga dianggap sebagai ujian bagi para alkemis. Alkemis memurnikan semua jenis pil obat, dan tentu saja mereka harus melalui ujian dan Lei. Pil obat kekaisaran terlalu tirani, menyebabkan kekuatan langit dan bumi menghancurkannya, dan jika alkemis tidak dapat melindungi pil obat, maka obat-obat akan dihancurkan. Itu juga bisa dianggap sebagai semacam ujian akhir bagi para alkemis. Dan Lei, bersama dengan peningkatan kualitas pil obat, tidak bisa diremehkan bahkan oleh Kaisar Petarung Bintang 4 biasa, dengan awan 9 warna yang mirip dengan pil obat kekaisaran ini. Yueru sedikit mengernyit, tapi ada juga kekhawatiran di matanya. Kekuatan awan petir 9 warna dari pil obat kekaisaran terlalu kuat, meskipun Xiao Yan jelas sangat manusiawi, jadi dia lebih percaya padanya, tetapi guntur dan 9 warna ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk disempurnakan. Bukan tidak mungkin kapal bisa terbalik di saat-saat terakhir jika tidak hati-hati. Di bawah tatapan khawatir dari anggota asosiasi dan Yueru, Xiao Yan, yang merupakan pihak yang terlibat, tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melirik petir 9 warna di langit. Senyum di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Untuk boneka setan, itu benar-benar obat kuat. Sebuah tawa keluar dari mulut Xiao Yan, telapak tangannya terangkat ringan, cahaya cincin di jarinya sedikit berkedip, dan sosok perak yang menyilaukan muncul di depannya. Meskipun boneka iblis surgawi sudah mencapai batasnya di benua Douqi, tetapi tuannya Jinlong berkata bahwa dia masih bisa meningkat. Tuannya telah mencoba untuk memperbaiki dan memperkuat boneka iblis surgawi di atas ring sebelumnya, jadi dia tidak banyak membantu Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan selesai memurnikan pil obat, Master akhirnya menyelesaikan perbaikan dan penguatan boneka iblis surgawi ini. Lagi pula, tuannya, Raja Naga Emas, adalah raksasa sungguhan. Jika dia yang pertama dalam hal latihan fisik, tidak ada yang berani menjadi yang kedua. Oleh karena itu, wajar untuk dapat meningkatkan level dari Golden Demon Puppet. Boneka iblis surgawi hari ini dapat menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Doseng, tetapi tidak banyak berguna bagi Xiao Yan, yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Boneka iblis surgawi saat ini telah diperkuat dengan cara khusus dari tuannya, dan itu bisa menjadi lebih kuat. Naik satu tingkat, memikirkan kekuatan mengerikan yang bisa ditandingi oleh boneka iblis emas bintang 5 Doudi, napas Xiao Yan menjadi jauh lebih cepat. Kali ini terserah kamu. Telapak tangannya dengan ringan menepuk tubuh Tian Yaopup, Xiao Yan tersenyum, dan segera mengangkat kepalanya dengan tajam, melihat awan petir 9 warna yang menderu di langit, seolah-olah melihat ke bawah pada tatapan menghina makhluk kecil, dia tertawa dengan berani, ayo. Biarkan aku melihat betapa kuatnya pil Thunder warna kaisar tingkat 9-mu. Awan petir 9 warna yang bergulung dengan keras sepertinya mendengar tawa Xiao Yan. Awan petir 9 warna yang bergulir di langit juga menjadi semakin intens. Antar jemput di sekitar, seolah-olah kekuatan penghancur akan menimpa semut kecil yang sombong ini. Saat awan petir bergulung, tiba-tiba menyusut, dan kemudian guntur 9 warna, seperti ular sanca raksasa, menyapu lapisan awan, dan kemudian merobek ruang, dengan suara kicau yang menakutkan, menghadap Xiao Yan. Platform batu menerkam dengan ganas. Pergilah. Melihat 9 warna dan guntur yang akhirnya melancarkan serangan. Xiao Yan tersenyum, menunjuk ke kehampaan, dan berkata dengan lembut kepada boneka iblis surgawi di depannya. Teriakan itu jatuh, dan boneka iblis langit yang mempesona di depannya tiba-tiba menginjak tanah dengan solnya, dan kekuatan yang kuat langsung menyebabkannya tersapu ke langit, dan kemudian menghantam jalan yang kuat di depan mata semua orang yang tercengang, di atas guntur. Melihat pemandangan ini, desahan tiba-tiba terdengar di alun-alun. Sepertinya kali ini akan gagal. Dari persepsi semua orang, boneka itu dapat menangani pembangkit tenaga Doseng paling banyak untuk 1 atau 2 kali, dan bagaimana mungkin bertahan di hadapan pil obat tingkat Kaisar 9 warna, yang tidak berdaya untuk bintang 4 pembangkit tenaga Dou Emperor, turun. Hei, Yueru juga menghela nafas pelan, tetapi sebelum dia bisa berbicara,
wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa boneka iblis surgawi yang terkena guntur 9 warna, tidak hanya tidak retak terbuka, tetapi tubuh yang rusak sebenarnya mulai memperbaiki secara perlahan selama badai petir, dan dada yang cekung yang langsung terkena guntur, bagian yang cekung, juga berangsur-angsur menggembung. Petik 2. Melihat boneka iblis langit yang disambar petir, tetapi menjadi semakin menyilaukan, mata semua orang yang menonton dari penonton tiba-tiba menyusut. Mereka belum pernah mendengar boneka aneh seperti itu. Pantas saja kamu berani datang untuk menilai alkemis kekaisaran di usia muda. Baisu berkata kepada Xiao Yan, yang mengendalikan boneka iblis surgawi dan terus-menerus menyerap dan lei di atas panggung batu. Boom, boom, guntur yang indah di langit, seperti naga raksasa yang mengaum di langit, mengamuk dan menari di langit, dan segera membawa petir yang menyilaukan, menyapu langit dan menutupi tanah, dan akhirnya hampir membombardir tubuh boneka iblis itu, di udara. Guntur jatuh dengan ganas di tubuh boneka Tian Yao, dan kilat perak cemerlang meluap, dan segera berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang terus mengikuti kulit boneka Tian Yao, dan kemudian masuk ke tubuhnya. Kekuatan guntur yang luar biasa mengalir ke tubuh boneka iblis, dan kemudian dengan cepat memperkuat tulang dan daging yang layu di dalamnya. Semua orang yang hadir melihatnya dari kejauhan, dan boneka iblis surgawi seperti Dewa Guntur, melayang di langit, dan dalam jarak 10 meter dari tubuhnya, ada kilatan guntur, dan momentum mengerikan semacam itu membuat kulit kepala seseorang menggelenyar. Di peron batu, Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang, membaca WWW, Kansu. Kong Tian Yaopup mengambil semua petir 9 warna yang ditembakkan ke arahnya dengan paksa, yang membuatnya sangat santai, dan dia tidak perlu berusaha sedikit pun untuk menghadapi guntur dan yang sulit ini. Di atas langit, gemuruh-gemuruh bergema tanpa henti, dan awan petir 9 warna yang berjatuhan, seperti mesin pembuat petir, terus-menerus memuntahkan petir yang semakin banyak dan semakin cemerlang, dan kemudian menghancurkan semuanya di tubuh boneka setan bumi. Kerusuhan awan petir 9 warna berlangsung selama hampir 10 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Dalam 10 menit terakhir, hampir 100 guntur dengan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu awan petir, tetapi untungnya, guntur ini, itu tidak menyebabkan kerusakan pada boneka iblis surgawi, tetapi malah menyebabkan permukaan tubuhnya ditutupi dengan perak yang menyilaukan, untuk samar-samar muncul sedikit kilau merah gelap, terus-menerus menutupi tubuh boneka iblis surgawi. Seperti yang diharapkan dari 9 warna dan guntur. Mata Xiao Yan tajam, dan dia adalah orang pertama yang menyadari kilau merah gelap di tubuh boneka Tian Yao. Saat ini, matanya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun warna merah tua ini sangat pucat, Xiao Yan cukup puas, dia sangat jelas, untuk membuat boneka iblis surgawi berevolusi menjadi boneka iblis emas, dibutuhkan kekuatan guntur yang sangat besar. Dan lei 9 warna ini benar-benar pelengkap yang hebat. Itu seharusnya dapat berevolusi dengan sempurna ke level boneka iblis emas dalam beberapa kunjungan, tetapi boneka iblis langit saat ini tidak akan memberi jalan bahkan kepada 2 bintang Do Kaisar. Xiao Yan melihat guntur 9 warna dan yang tidak bisa membantu tetapi melemahkan kekuatannya dan perlahan memudar, dia berkata dengan puas. Anak ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar ingin menyelesaikan bagian pertama dari penanaman roh dan bagian kedua dari penanaman roh bersama-sama. Dalam hal ini, kekuatan tahap eliksir-eliksir akan meningkat secara eksponensial. Sekilas Baisu melihat kata-kata Xiao Yan, dalam pikiran. Tapi bagaimana kamu akan menaklukkan guntur kesengsaraan pil obat, dan penempaan jiwa dari pil obat kekaisaran bukanlah lelucon.